Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Febrianti, kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang perpindahan panas, perubahan wujud zat, dan asas Planck. Yang pertama, kita ke materi perpindahan panas atau kalor. Adapun pengertian panas atau kalor adalah energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Kalor tersebut memiliki satuan internasional, yaitu Joule. Benda-benda di sekitar kita ada yang bisa mengantarkan panas, dan ada juga yang tidak bisa mengantarkan panas. Benda yang bisa mengantarkan panas disebut dengan konduktor. Contoh benda konduktor ialah tembaga, besi, air, timah, aluminium. Sementara itu, benda yang tidak bisa mengantarkan panas disebut isolator. Contohnya plastik, kain, kayu, karet, kertas, ban, dan lainnya. Selanjutnya perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Apa itu konduksi, konveksi, dan radiasi? Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya yaitu mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Artinya, jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Salah satu contohnya yaitu asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai dengan cahaya. Salah satu contohnya, tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Materi selanjutnya yaitu perubahan wujud zat. Pertama, kita ketahui dulu apa itu wujud zat. Zat merupakan suatu yang memiliki massa dan menempati ruang, sedangkan wujud zat merupakan bentuk-bentuk berbeda yang diambil oleh berbagai fase materi berlainan. Sifat-sifat partikel suatu zat yaitu partikel tidak diam, tetapi selalu bergerak atau bergetar. Di antara satu partikel dengan partikel yang lain, terdapat gaya tarik-menarik. Di antara satu partikel dengan partikel yang lain, terdapat ruang antar partikel yang disebut pori-pori. Adapun jenis-jenis wujud zat ada 3. Yang pertama yaitu zat padat, di mana memiliki ciri, yaitu bentuk dan volumenya tetap. Contohnya, kelereng yang berbentuk bulat dipindahkan ke gelas akan tetap berbentuk bulat. Yang kedua, ada zat cair, di mana cirinya memiliki volume tetap, tetapi bentuk berubah-ubah sesuai dengan yang ditempatinya. Contohnya, air dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Yang ketiga, zat gas, di mana cirinya yaitu bentuk dan volume berubah sesuai dengan tempatnya. Contohnya, gas yang terdapat di balon memiliki bentuk dan volume yang sama dengan balon. Sehingga kita ketahui pengertian perubahan wujud zat adalah perubahan termodinamika dari satu fase benda ke keadaan wujud zat yang lain. Perubahan wujud zat ini bisa terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Perubahan wujud zat terjadi ketika titik tertentu tercapai oleh atom atau senyawa zat tersebut yang biasanya dikuantitaskan dalam angka suhu. Adapun faktor yang mempengaruhi perubahan zat yaitu suhu, tekanan, dapat berubah titik didih, lebur, dan beku suatu benda.
serta zat sekitar, misal kopi susu yang lebih cepat dingin dibandingkan kopi hitam tanpa menggunakan susu. Adapun proses perubahan wujud zat ada 6. Yang pertama, membeku, yaitu dari cair ke padat. Yang kedua, mencair, dari padat ke cair. Yang ketiga, mengkristal, dari gas ke padat. Yang keempat, menyublim, dari padat ke gas. Yang kelima, menguap, dari cair ke gas. Dan yang keenam, mengembun, dari gas ke cair. Untuk lebih jelasnya, yaitu seperti ini. Untuk lebih jelasnya, membeku yaitu perubahan wujud zat dari cair ke padat. Contohnya, air berubah menjadi es. Yang kedua, mencair atau melebur, yaitu perubahan wujud zat dari padat ke cair. Contohnya, saat lilin menyala. Yang ketiga, mengkristal, yaitu perubahan wujud zat dari gas ke padat. Contoh pada proses pembuatan kamper. Yang keempat, menyublim, yaitu perubahan wujud zat dari padat ke gas. Contohnya, ketika kamper disimpan dalam lemari, lama-kelamaan akan mengecil dan akhirnya habis. Yang kelima, menguap, yaitu perubahan wujud zat dari cair ke gas. Contohnya, ketika kita memasak air. Dan yang keenam, mengembun, yaitu perubahan wujud zat dari gas ke cair. Contohnya, ketika pagi hari, rumput di lapangan menjadi basah, padahal tadi malam tidak hujan. Selanjutnya, rumus perubahan wujud zat. Banyaknya kalori yang diserap atau dilepaskan selama terjadi perubahan wujud dapat dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan M kali L, di mana Q adalah banyak kalori yang diserap atau dilepaskan dalam satuan Joule, M adalah massa zat yang mengalami perubahan wujud dalam satuan kilogram, dan L besar itu kalor laten dalam satuan Joule per kilogram. Kita ke materi asas Black atau hukum kekekalan energi kalor. Pengertian asas Black adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black. Asas ini menjabarkan beberapa hal, yaitu yang pertama, jika dua buah benda yang berbeda yang suhunya dicampurkan, benda yang panas memberi kalor pada benda yang dingin sehingga suhu akhirnya sama. Yang kedua, jumlah kalor yang diserap benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas benda panas. Yang ketiga, benda yang didinginkan melepas kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap bila dipanaskan. Adapun bunyi asas Black adalah pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kalor adalah energi yang dipindahkan dari benda yang memiliki temperatur tinggi ke benda yang memiliki temperatur lebih rendah, sehingga pengukuran kalor selalu berhubungan dengan perpindahan energi. Energi adalah kekal, sehingga benda yang memiliki temperatur lebih tinggi akan melepaskan energi sebesar QL, dan benda yang memiliki temperatur lebih rendah akan menerima energi sebesar QT. Dengan besar yang sama secara matematis, pernyataan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Atau QL sama dengan QT. Itu untuk persamaan 1. Di mana QL adalah jumlah kalori yang dilepaskan oleh zat dalam satuan Joule. QT adalah jumlah kalori yang diterima oleh zat dalam satuan Joule. Persamaan 1 menyatakan hukum kekekalan energi pada pertukaran kalor yang disebut sebagai asas Black. Pengukuran kalor sering dilakukan untuk menentukan kalor jenis suatu zat. Jika kalor jenis suatu zat diketahui, kalor yang diserap atau dilepaskan dapat ditentukan dengan mengukur perubahan temperatur zat tersebut. Kemudian dengan menggunakan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T, besarnya kalor dapat dihitung.
ketika menggunakan persamaan ini, perlu diingat bahwa temperatur naik berarti zat menerima kalor dan temperatur turun berarti zat melepaskan kalor. Dengan menggunakan persamaan 2, maka persamaan 1 dapat dijabarkan secara lebih spesifik, yaitu Q lepas sama dengan Q terima, di mana Q lepas yaitu M1 kali C1 kali delta T1 sama dengan Q terimanya yaitu M2 kali C2 kali delta T2 dengan delta T1 sama dengan T kurangi T akhir dan delta T2 sama dengan T akhir kurangi T. Maka kita mendapatkan persamaan berikut. M1 kali C1 dalam kurung T1 kurangi TC atau T akhir sama dengan M2 kali C2 dalam kurung TC atau T akhir kurangi T2. Dengan keterangan sebagai berikut, M1 adalah massa benda 1 yang suhunya tinggi, M2 adalah massa benda 2 yang suhunya rendah, C1 adalah kalor jenis benda 1 dalam satuan Joule per kilogram derajat Celcius, C2 adalah kalor jenis benda 2 dalam satuan Joule per kilogram derajat Celcius, T1 adalah suhu mula-mula benda 1 dalam satuan derajat Celcius atau Kelvin. T2 suhu mula-mula benda 2 dalam satuan derajat Celcius atau Kelvin. Dan TC adalah suhu akhir atau suhu campuran dalam satuan derajat Celcius atau Kelvin. Langsung ke contoh soal asas Black. Air sebanyak 0,5 kg yang bersuhu 100 derajat Celcius dituangkan ke dalam bejana dari aluminium yang memiliki massa 0,5 kg. Jika suhu awal bejana sebesar 25 derajat Celcius, kalor jenis aluminium 900 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka tentukan suhu kesetimbangan yang tercapai. Anggap tidak ada kalor yang mengalir ke lingkungan. Yang pertama kita tulis diketahuinya lebih dahulu, yaitu massa bejana 0,5 kg, massa air 0,5 kg, suhu air yaitu 100 derajat Celcius, suhu bejana 25 derajat Celcius, kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor jenis bejana yaitu 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah suhu akhir atau suhu termal. Maka jawab Q lepas sama dengan Q terima. Q lepasnya yaitu M air atau massa air kali kalor jenis air kali delta T air sama dengan Q terimanya yaitu massa bejana kali kalor jenis bejana dan delta T bejana. Selanjutnya kita masukkan massa airnya yaitu 0,5, kalor jenis air yaitu 4200, dan untuk delta T air yaitu T air kurangi T akhir atau T termal atau suhu akhir ya. Jadi T airnya yaitu 100 kurangi suhu termal yang diketahui. Yang ditanyakan. Sama dengan massa bejananya 0,5, kalor jenis bejananya 900, suhu termal atau suhu akhirnya yang ditanyakan, dan suhu bejananya yaitu 25. Kemudian kita hitung
0,5 kali 4.200 yaitu 2.100 dikali 100 kurangi T akhir atau T thermal atau suhu akhir sama dengan 0,5 kali 900 yaitu 450 dikali suhu akhir atau suhu thermal kurangi 25. Kemudian kita hitung seperti biasa, sehingga diperoleh 2.550 T thermal sama dengan 221.250. T thermal sama dengan 221.250 dibagi 2.550, yaitu 86,76 derajat Celcius. Jadi, suhu kesetimbangannya adalah 86,76 derajat Celcius. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.